Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, LS Horor akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kunjungan Belajar Pembawa Petaka. Kisah ini ditulis oleh akun Twitter @ainur, yang dimana kisah ini menceritakan pengalaman Ica ketika melakukan kunjungan belajar yang diadakan sekolahnya ke salah satu desa terpencil di daerah Jawa Barat. Sebelum mendengarkan cerita ini, disarankan bagi kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke dalam ceritanya. Ini kisahku. Pengalaman nyata ketika melakukan kunjungan belajar dari sekolah ke salah satu desa di daerah Jawa Barat. Sebut aja nama saya Ica. Hari itu 17 Mei 2015. Sekolahku mengadakan aneka kunjungan belajar ke suatu desa terpencil di daerah Jawa Barat. Kita kembali ke satu hari sebelum hari H. Sayang kala itu sedang melakukan aktivitas sekolah seperti biasa, seketika dikumpulkan di aula, guna membahas agenda yang sekolah kami adakan, yaitu melakukan kunjungan belajar. Kala itu, semua siswa kelas 11 atau kelas 2 SMK dikumpulkan di satu aula. Waktu itu, kebetulan wali kelas saya yang mengisi acara tersebut. Isi dari pengumumannya mengenai apa saja yang harus kami siapkan ketika melakukan kunjungan belajar. Dimulai dari jam keberangkatan kami dan diwajibkan membawa baju ganti. Ya, memang karena kami akan menginap di desa tersebut selama 2 hari, guna untuk mengobservasi desa tersebut. Panjang lebar wali kelas saya menjelaskan tempat dan pantangan yang harus kami patuhi selama berada di desa tersebut. Karena desa tersebut masih memegang erat tradisi dari leluhurnya. Dengarku dari pengumuman tersebut. Setelah selesai, kami pun semua anak kelas 11 disuruh pulang lebih awal, agar bisa mempersiapkan semua keperluan yang kami perlukan saat melakukan kunjungan belajar tersebut. Kala itu, saya diantarkan pulang oleh temanku. Sebut aja namanya Tari. Di perjalanan, kami memutuskan untuk mampir ke sebuah supermarket untuk membeli makanan ringan buat bekal di perjalanan besok. Setelah merasa udah cukup, Tari pun mengantarkan saya pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, kami hampir menabrak kucing hitam yang berlari ke tengah jalan begitu saja. Untung aja, Tari bisa mengendalikan sepeda motornya dengan baik, dan tidak terjadi apa-apa kala itu. "Tar, kepapa kan?" ucapku sembari membuka kaca helmku. "Enggak, Cak, cuma kaget doang," saut Tari. Kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju rumah. Akan tetapi, ketika saya perhatikan kucing hitam tersebut seperti memberikan isyarat kepada saya. Entah isyarat apa, saya pun gak terlalu paham dibuatnya. Singkat waktu, saya pun telah sampai di rumah. "Makasih ya, Tar," ucapku sembari bergegas turun dari sepeda motornya Tari. "Iya, Cak, sana aja," saut Tari. "Mau masuk dulu ke rumah, Tar?" balasku. Makasih, Cak, lain kali aja. Soalnya Tari menyiapin keperluan yang lain buat besok," ucap Tari. "Ya udah, hati-hati di jalannya, Tar," sautku. "Siap, Cak. Tari pulang dulu ya," saut Tari sembari bergegas pulang. Melihat Tari udah pulang, saya pun bergegas masuk ke rumah dan menyiapkan keperluan apa saja yang harus saya bawa besok, yang dimana waktu itu dibantu oleh ibu. Satu persatu kumasukkan semua barang yang saya butuhkan ke dalam. Dimulai dari pakaian, handuk, makanan, dan lain-lain kumasukkan ke dalam tas tersebut. Hari H di acara kunjungan belajar.
Waktu itu menunjukkan pukul 2 subuh. Saya yang sedang bergegas menuju sekolah yang kala itu diantarkan oleh ayahku. Sesampainya di sekolah, udah banyak siswa-siswi yang lain telah memadati lapangan sekolah saat itu. Kami pun satu persatu diarahkan untuk memasuki bus yang telah disiapkan. Waktu itu sekitar 8 bus ingatku. Akhirnya, gumamku dalam hati. Di perjalanan kami habiskan dengan bernyanyi mengikuti suara musik yang disetel dalam bus tersebut, dipandu dengan guru kami yang ikut bernyanyi, mencairkan suasana kala itu. Sesampainya di desa tersebut, kami pun diarahkan turun satu persatu dari bus, yang dimana saat itu kami telah disambut oleh kepala desa setempat. Setelahnya, kami diarahkan menuju lapangan desa terlebih dahulu, dan di sana kami diingatkan kembali akan pantangan yang harus kami patuhi selama melakukan kunjungan belajar di desa ini. Peringatan demi peringatan pun telah kami dengarkan saat itu. Tetapi ada salah satu pantangan yang membuat saya gelisah, yaitu tidak dianjurkan bagi kami untuk tidur lebih dari jam 8 malam. Dan harus menghentikan segala aktivitas kami di bawah jam 7 malam. Setelah pengumuman itu usai, kami pun dipandu ke salah satu pondok yang berada di desa tersebut. Dimulai dari pondok buat siswa perempuan dan disusul dengan pondok buat siswa laki-laki. Suasana desa yang begitu asri, indah tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata, ucapku kala itu. Akan tetapi, di balik keindahannya ada hal mistis yang kami tidak ketahui, dan teror kami pun baru dimulai. Waktu itu, saya yang sedang membereskan semua perlengkapan di sebuah pondok putri di desa itu, yang kebetulan kala itu ada tari. "Indah ya Tar, desa ini," ucapku kepada Tari. "Iya Cak, betah deh kayaknya kalau tinggal di sini," saut Tari sambil melihat keluar dari jendela pondok tersebut. "Iya Tar, tenang deh," balasku sembari membereskan barang-barangku kala itu. Singkat waktu itu pun menunjukkan pukul 2 sore. Hari pertama di desa itu kuhabiskan untuk melihat-lihat ke sekeliling desa bersama teman-teman yang lain. Tidak kerasa hari pun sudah mulai gelap dan seketika terdengar lantunan suara azan maghrib berkumandang. Kala itu guru pembimbing saya, sebut aja namanya Pak Malik, meneriaki kami yang sedang asik menjelajahi desa tersebut untuk segera pulang ke pondok. Tidak tahu kenapa raut muka Pak Malik begitu gelisah sembari meneriaki kami untuk segera masuk. Tidak berpikiran aneh-aneh, kami pun masuk ke dalam pondok. Suasana yang tadinya begitu ramai seketika menjadi sunyi ketika menjelang malam. Padahal waktu itu baru menunjukkan pukul 6:30. Hanya ada suara hewan malam yang terdengar kala itu. Ketika kami sedang berkumpul di pondok, tiba-tiba Pak Malik dan pemilik pondok tersebut datang. "Ingat, nanti kalian tidur jangan lebih dari jam 8. Kalau ada yang membandel, Bapak tinggal tanggung jawab ya," ucap Pak Malik kepada kami. Kami pun merasa keheranan akan pantangan yang satu ini. Tidak pikir panjang dan tidak berpikiran aneh-aneh, kami pun mengiyakan omongan Pak Malik tersebut. Karena hari itu semua siswa merasa lelah karena sudah melakukan perjalanan jauh sekitar jam 7:30 malam pun semuanya memutuskan untuk tidur. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku untukku. Karena kebiasaanku di rumah yang selalu tidur di atas jam 10 malam. Suasana begitu sunyi, tidak ada terdengar satu suara pun kala itu. Hanya saya yang masih terjaga sembari memainkan HP-ku kala itu. Waktu pun menunjukkan pukul 9 malam. Saya yang sedang asik-asiknya menonton film kesukaan saya dikagetkan dengan suara bising dari luar pondok. Seperti suara yang sedang melakukan hajatan.
Terdengar sayup-sayup suara gamelan yang begitu merdu. Pikirku, mungkin kala itu salah satu warga sedang melakukan hajatan. Akan tetapi, terlintas di pikiranku akan pantangan dari desa ini, yang tidak boleh tidur lebih dari jam 8, dan harus berhenti beraktivitas di bawah jam 7. Saya pun yang teringat akan pantangan itu, memutuskan untuk mengintip keluar jendela pondok. Langkah demi langkah, kutuju menuju jendela itu. Ketika kuintip, ternyata bukan hajatan. Akan tetapi, seperti arak-arakan yang kala itu sedang mengarak salah satu sosok tinggi besar yang diiringi oleh dayang-dayangnya dengan lantunan musik gamelan. Sontak aja, saya melihat kejadian itu memutuskan untuk berlari kembali ke tempat tidurku. Dengan pikiran yang tidak karuan, ku ambil selimut dan berusaha memejamkan mata. Akhirnya, saya pun bisa tertidur malam itu. Singkat waktu, keesokan hari pun tiba. Saya yang kala itu masih tertidur dibangunkan oleh Tari. "Cak, Cak, bangun!" ucap Tari sembari menepuk-nepukku. "Jam berapa ini, Tar?" sahutku sembari menggosok kedua mataku. "Jam 7, Cak. Ayo cepat siap-siap. Kita hari ini harus mulai observasi, Cak," ucap Tari kepadaku. Saya pun langsung bergegas ke kamar mandi dan setelahnya langsung berangkat ke depan pondok, sembari membawa alat tulis yang sudah saya siapkan. Kala itu, semua anak-anak sudah berkumpul di sana, disusul dengan Pak Malik dan kepala desa yang datang, dan memandu kami untuk melakukan kegiatan observasi di situ. Penjelasan demi penjelasan disampaikan oleh kepala desa tersebut, dimulai dari bangunan adat, tempat keramat, dan lain-lain yang ada di sana. Kami pun diwajibkan untuk menulis semua hal yang kepala desa itu sebutkan, karena di hari akhir kami harus mengumpulkan catatan kami. Akan tetapi, ketika berada di tempat keramat tersebut, yang berbentuk seperti pohon dengan kain putih di batangnya, karena di sekeliling pohon tersebut sudah banyak sesajen dengan dupa yang masih menyala. Saya pun tidak berani untuk mempertanyakan hal tersebut karena kepala desa pun tidak menjelaskan akal hal itu. Singkat waktu, rangkaian demi rangkaian acara di hari kedua observasi pun berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala sama sekali. Kala itu menunjukkan pukul 4 sore. Kami yang telah usai melakukan observasi diarahkan untuk kembali ke pondok, yang nantinya akan diadakan makan bersama antara kami dan warga desa. Setibanya di pondok pun, saya dan teman-teman yang lain membantu mempersiapkan semuanya. Kala itu, saya yang sedang membantu memasak, memberanikan diri untuk menanyakan apa yang saya lihat kemarin kepada salah satu ibu-ibu warga desa setempat. Ketika saya membicarakan hal tersebut, seketika raut muka ibu itu berubah dan langsung menarik lengan saya ke pojokan dapur. "Apa? Kamu melanggar pantangan desa ini?" ucap ibu itu dengan nada risih. "Iya, Bu. Ica gak sengaja," balasku sembari menundukkan kepala karena merasa bersalah. "Masih untung kamu gak dibawa sosok itu. Yang kamu lihat kemarin itu sosok dari penunggu desa ini," ucap ibu desa itu kembali. "Iya, Bu, maaf. Ica gak bermaksud begitu, Bu," sahutku kembali. "Awas, nanti malam pasti dia datangin kamu, karena kamu udah melanggar pantangan ini." Saya pun yang mendengar perkataan ibu desa tersebut hanya bisa menangis karena takut terjadi apa-apa kepadaku malam nanti. "Udah, jangan nangis. Semisal nanti sosok tersebut datang buat ngebawa kamu keluarin barang ini," ucap ibu desa itu sembari memberikan saya satu barang berbentuk keris yang ditutup oleh kain putih. "Tapi Ica takut, Bu," balasku sembari menerima barang itu. "Udah, jangan takut. Simpen barang itu baik-baik," ucap ibu itu kembali. Saya pun yang kala itu sedang menangis ditenangin oleh ibu desa tersebut, sembari memeluk dan mengusap kepalaku kala itu.
Setelah merasa tenang, saya pun melanjutkan untuk memasak kembali. Dan singkat waktu, semua hidangan yang kami pasak pun telah usai. Dan langsung menghidangkannya, yang dimana sudah banyak warga yang datang makan bersama. Di sela-sela sedang makan, saya pun menghampiri Tari dan menceritakan semua kejadian yang saya alamin. Yang benar kamu, Cak. Kamu ini nekat, ucap Tari dengan nada lirih. Ica gak sengaja, Tar. Gimana dong? Sahutku sembari panik memegangi tangan Tari. Gini aja, Cak. Nanti malam kamu harus tidur sebelum jam 8, sahut Tari. Iya, Tar, tapi Ica takut, sahutku. Udah, penyakin doa aja, Cak, sahut Tari sembari memeluk bahuku. Aku pun hanya bisa menangis kala itu, dan selera makanku pun hilang seketika. Singkat waktu, malam pun tiba. Sayang kala itu baru beres menunaikan sholat Isya, memutuskan untuk langsung beranjak tidur. Akan tetapi, setelah dipaksa untuk tidur, tidak kunjung bisa. Waktu pun berjalan begitu cepat, sehingga waktu itu menunjukkan pukul 8:30 malam. Sayang teringat akan omongan dari ibu desa itu, merasa gelisah. Keringat membasahi tubuhku kala itu. Tetes demi tetes air mata yang mengalir dari mataku karena merasa takut kala itu. Seketika, suara yang tidak mau kudengar pun terdengar kembali. Suara gamelan yang begitu lirih terdengarnya. Akan tetapi kali ini terdengar seperti sedang mengitari pondok yang sedang saya tepati. Pikiranku pun campur aduk karena sudah merasa sangat takut. Seketika terdengar suara geraman dari arah jendela. Saya pun yang mendengar suara itu hanya bisa menangis di balik bawah selimutku kala itu. Tiupan angin begitu kencang ditemani dengan suara petir yang menggelegar. Dan seketika jendela pondok pun terbuka dengan sendirinya. Terdengar suara langkah kaki yang begitu ramai seperti sedang menghampiriku. Saya pun yang mendengar suara tersebut hanya bisa menangis jadi-jadinya. Dan seketika kakiku seperti ditarik dan saya pun terjatuh dari tempat tidur. Ternyata yang menarik kakiku adalah sosok tinggi besar yang kemarin malam saya lihat. Tetapi sekarang lebih jelas perwujudannya. Dengan mata yang menyala merah dipenuhi taring di setiap mulutnya sembari berkata, Cilaka ayeuna maneh. Geus wani-wani ngalanggar pantangan di dieu. Wayahna ayeuna maneh bakal dibawa ku urang, ucap sosok tersebut sembari menyeretku keluar pondok. Terlihat di luar sudah banyak sosok dengan berbagai wujudnya. Saya pun yang melihat semua sosok tersebut hanya bisa menangis dengan sejadi-jadinya. Semua sosok tersebut melihatku seakan-akan ingin memakanku kala itu. Saya pun terus diseret sosok tinggi besar tersebut. Pikirku, mungkin hari ini hari terakhirku di dunia ini. Akan tetapi, terlintas di pikiranku akan barang yang tadi diberikan oleh ibu desa itu. Saya pun langsung mengeluarkan barang tersebut, dan seketika saya mengeluarkan barang tersebut, semua sosok yang berada di sana menghilang. Seketika menyisakan sosok tinggi besar itu sendiri. Di mana maneh menangkeun barang eta? Ucap sosok tersebut sembari memelotiku. Saya pun hanya bisa menangis kala itu. Akan tetapi, seketika sosok tersebut seperti menggeliat dan teriak-teriak. Panas, panas, panas. Dan seketika, sosok tersebut pun seperti terbakar dan berubah menjadi sekumpulan asap pekat yang begitu menghilang begitu saja. Saya melihat sosok tersebut menghilang sangat lega dan bergegas berlari ke tempat tidur. Akan tetapi, ketika sedang berlari ke tempat tidur, seketika pandangan saya pun kabur dan tidak sadarkan diri. Ketika saya sadar,
Di situ udah banyak teman-temanku yang sedang mengeliliku kala itu. Dan ada Pak Malik berserta kepala desa tersebut. Pak Malik pun menanyakan apa yang menyebabkan saya bisa jatuh pingsan kala itu. Saya pun menjelaskan semua kejadian yang saya alami kepada mereka semua. Dan Pak Malik pun berkata, "Ya udah, gak apa-apa. Jadiin pelajaran buat kamu aja," ucap Pak Malik sembari menenangkanku kala itu. Singkat cerita, kunjungan belajar ke desa itu pun telah berakhir. Kami pun dikumpulkan kembali di lapangan desa tersebut untuk berpamitan dan berterima kasih ke semua warga desa dan bergegas pulang. Tetapi ketika berpamitan ke semua warga desa, saya tidak menemukan ibu yang sudah membantu saya kala itu. Dan sebenarnya siapa ibu itu masih menjadi pertanyaanku sampai saat ini. Inilah kisahku waktu melakukan kunjungan belajar ke sebuah desa itu. Segini dulu cerita yang kali ini gue bawain. Bagi kalian yang suka, boleh like, comment, and share cerita ini. Dan terus dukung channel ini agar bisa menyajikan asupan-asupan horor bagi kalian. Dan salam horor.